Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen. Pertanyaan kali ini berkaitan dengan masalah transmisi. Ini banyak ditanyakan oleh para konsumen yang sedang berencana untuk membeli mobil expander dan masih galau kira-kira mending beli expander manual atau matic. Di tahun 2020 saya pernah mengulas masalah ini. Hanya saja menurut sebagian konsumen jawabannya masih cenderung agak mengambang. Karena banyak konsumen yang masih penasaran, di sini akan kami jelaskan lebih detailnya. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Langsung saja, di sini saya mengajak Anda untuk memasuki mobil Mitsubishi Expander. Untuk mobil expander pertama yang kita masuki ini adalah mobil expander dengan transmisi manual. Kebetulan untuk tipenya ini tipe Exit yang lama, jadi interiornya masih warna krem. Sekarang kita fokus ke masalah transmisi. Mobil expander dengan transmisi manual ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan utamanya ada di bagian torsi, karena dengan menggunakan transmisi jenis manual, kita bisa memainkan torsi sesuai dengan keinginan kita. Jika sebelumnya Anda terbiasa menggunakan mobil dengan transmisi manual dan sudah sangat nyaman, maka jika saya ditanyai mending manual atau matic, tentu saja mending manual. Karena bagi orang yang terbiasa menggunakan mobil dengan transmisi manual, kalau nantinya berganti dengan transmisi matic, maka kesan pertama yang dirasakan tentu saja masalah akselerasinya kurang. Karena kalau matic, perpindahan transmisinya dilakukan oleh komputer. Berikutnya, jika misalnya Anda bisa menggunakan mobil manual atau mobil matic, tapi ternyata keluarga besar Anda terbiasa menggunakan mobil manual dan belum ada yang bisa menggunakan mobil matic, maka mobil dengan transmisi manual ini merupakan pilihan yang tepat, supaya nantinya jika dalam kondisi darurat, mobil ini juga bisa dimanfaatkan oleh anggota keluarga yang lain. Kemungkinan berikutnya, Anda ketika pertama kali belajar mengendarai mobil menggunakan mobil dengan transmisi manual, ini kondisinya hampir mirip dengan saya, karena saya dulu pertama kali belajar mengendarai mobil menggunakan mobil dengan transmisi manual. Jadi ketika beberapa kali ganti mobil, selalu memilih mobil dengan transmisi manual juga. Hanya saja, kabar kurang baiknya, saat ini mobil dengan transmisi manual semakin ditinggalkan. Ini bisa kita lihat, mobil keluaran terbaru merek apapun biasanya rata-rata merupakan mobil dengan transmisi matic. Biasanya mobil dengan tipe tertinggi selalu didominasi oleh transmisi matic, karena memang saat ini sedang terjadi pergeseran budaya yang cukup besar. Kalau dulu para pengendara mobil identik dengan ngebut sehingga lebih mengutamakan transmisi manual. Nah, kalau pengendara mobil di era modern ini sekarang lebih mengutamakan masalah kenyamanan dan juga keselamatan, sehingga banyak yang beralih ke mobil dengan transmisi matic. Termasuk untuk penjualan mobil pun saat ini didominasi oleh mobil dengan transmisi matic. Memang apa sih kelebihan dari mobil transmisi matic ini? Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan mengajak Anda untuk berpindah dari mobil transmisi manual ini menuju ke mobil transmisi matic. Kebetulan di sini sedang ada mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Jadi sekalian saja kita jadikan sebagai contoh. Untuk penjualan mobil expander sendiri memang didominasi oleh transmisi matic. Itu sebabnya dari pabrik memperbanyak varian matic karena memang sesuai dengan permintaan pasar. Ini juga yang menjawab pertanyaan kenapa mobil expander tipe Ultimate hanya tersedia dalam transmisi matic, kemudian cross premium juga hanya tersedia dalam transmisi matic. Ya memang karena permintaan pasarnya demikian. Pada bulan Juli kemarin saat saya menjual mobil expander sebanyak 12 unit, dari 12 unit tersebut, hanya 3 yang manual, sisanya 9 merupakan transmisi matic semua. Saya sendiri dulunya merupakan pengendara yang sangat fanatik dengan transmisi manual. Saat itu sering muncul anggapan kalau mobil matic nantinya tidak bisa ngebut, kemudian juga untuk tanjakan agak mengkhawatirkan. Tapi begitu saya mencoba maticnya expander, ternyata sangat beda jauh. Untuk masalah kenyamanan tentu saja mobil matic ini juaranya. Karena di sini kita hanya perlu menggunakan satu kaki, yaitu kaki kanan. Ini membuat berkendara menjadi lebih rileks karena kaki kirinya istirahat. Dan yang paling penting sebenarnya tangan kiri kita juga ikut istirahat. Sejak menggunakan mobil expander yang transmisi matic ini, cara berkendara saya lebih stabil, tidak ugal-ugalan. Emosi di jalan juga lebih tenang karena kita tidak perlu khawatir ketika menghadapi kemacetan. Kalau pakai mobil manual, energi kita biasanya masih dihabiskan dengan mikir setengah kopling, kemudian harus dipindah ke transmisi yang mana. Nah, dengan mobil matic ini, sebagian beban pikiran tersebut dapat hilang. Kita tidak perlu pusing-pusing mikir kopling, cukup rem, angkat, kedua tangan juga bisa fokus ke bagian setir.
Kondisi ini juga berlaku ketika melewati jalur pegunungan, apalagi ketika sedang liburan, mengajak keluarga, tiba-tiba di tengah tanjakan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Nah, kalau pakai mobil manual tentunya ini sangat menguras energi. Masih mikir setengah kopling, handrem, kemudian atur transmisi, tiba-tiba anak cerewet, belum lagi kaki kiri sudah mulai pegal. Kalau pakai mobil manual dalam kondisi kemacetan tersebut bisa langsung jadi singa. Nah, kalau pakai mobil matic ini kita bisa lebih santai, kakinya cukup diistirahatkan, kita tidak perlu pikir setengah kopling, handrem, ataupun ubah-ubah transmisi. Jadi kalau saat macet tiba-tiba anak banyak tanya, pikiran kita bisa fokus untuk menjawab pertanyaan anak. Berkendara juga lebih rileks karena mobil Xpander Matic ini sudah dilengkapi dengan fitur Star Assist, khususnya untuk yang tipe sport ke atas. Jadi kita tidak perlu khawatir mobil akan mundur ke belakang. Bisa dibilang ini mengurangi sebagian beban hidup ketika sedang berkendara. Kalau saya pribadi disuruh memilih antara Xpander manual atau matic, tentu saja saya lebih memilih Xpander matic. Tapi ini pendapat pribadi saya loh ya. Karena banyak konsumen yang menanyakan kalau Mas Niam lebih pilih mana. Nah itu tadi jawabannya, saya lebih pilih matic. Lalu bagaimana soal tanjakan? Ada yang bilang Xpander ini penggerak roda depan, matic lagi. Saya sendiri sudah mencoba mobil Xpander matic ini di berbagai jenis tanjakan, mulai dari Tawangmangu, Sarangan, Candi Ceto, muatannya juga full. Kalau sampai ada yang bilang tidak kuat nanjak, saya justru mempertanyakan sopirnya, itu antara SIM-nya nembak atau memang belum bisa nyetir matic. Lalu untuk masalah konsumsi BBM juga relatif sama. Sejauh yang saya coba, justru malah irit yang matic karena kondisi RPM-nya lebih terjaga. Tapi itu tadi pendapat pribadi saya. Sekali lagi, untuk keputusan tetap di tangan Anda. Kalau sudah terbiasa manual, ya mending pilih manual. Tapi kalau bisa dua-duanya, bisa manual bisa matic, saran saya lebih baik pilih matic. Karena beneran, maticnya Xpander ini sangat nyaman sekali. Dari total hampir 200 unit Xpander matic yang pernah saya kirim, alhamdulillah respon konsumennya positif semua. Sampai sekarang juga alhamdulillah tidak ada keluhan untuk masalah transmisi matic ini. Nah, kurang lebih itulah informasi dari saya mengenai pertimbangan antara mobil Xpander manual dengan Xpander matic, pilih yang mana. Semoga video ini dapat memberikan gambaran, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander dan sedang galau, baiknya pilih manual atau matic. Mudah-mudahan bisa menambah referensi. Untuk info dan rencana pembelian mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.